I'll pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan nilai ekosistem hutan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gentri Nulistia. Saya Nindya Olamijaya. Saya Gentri Radeba Widanti. Saya Muhammad Rifki Al-Farji. Pengertian yang pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Rifki Al-Farji. Sistem merupakan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang berhubungan dengan baik. Ekosistem hutan ini merupakan hubungan antara makhluk populasi, baik itu populasi binatang maupun tumbuh-tumbuhan yang hidup di tanah maupun di kawasan hutan. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang tersusun dalam hutan hujan tropis. Yang pertama, komponen biotik. Komponen biotik yaitu komponen yang tersusun dari makhluk hidup. Contohnya hewan, tumbuhan, pepohonan, tumbuhan hijau, dan lain-lain. Di dalam komponen biotik yaitu terdapat dua organisme. Yang pertama, organisme autotrof dan organisme heterotrof. Organisme autotrof adalah organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Contohnya pepohonan, tumbuhan, tumbuhan hijau, dan lain-lain. Yang kedua, organisme heterotrof. Organisme heterotrof adalah organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Contohnya hewan, manusia, dan lain-lain. Yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik yaitu komponen yang tersusun dari benda-benda tak hidup. Contohnya matahari, suhu, air, tanah, dan lain-lain. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Gia. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang satuan organisme yang hidup dalam satu ekosistem. Yang pertama adalah individu. Individu adalah satu makhluk hidup yang hidup secara tunggal maupun mandiri dalam satu daerah maupun wilayah. Yang kedua adalah populasi. Populasi adalah sejenis makhluk hidup yang hidup secara bergerombol ataupun sekelompok yang hidup di satu daerah maupun wilayah. Yang ketiga adalah komunitas. Komunitas adalah jenis populasi yang sama, yang berbeda, yang hidup dalam suatu daerah maupun lingkungan. Yang terakhir adalah ekosistem. Ekosistem adalah suatu komunitas yang hidup di lingkungan yang sama dengan lingkungannya berinteraksi dengan faktor lingkungannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kevin. Baiklah, selanjutnya materi yang terakhir. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi di dalam ekosistem. Interaksi di dalam ekosistem adalah hubungan semua komponen antara komponen biotik dan komponen abiotik secara menyeluruh yang terdapat di dalam ekosistem. Nah teman-teman, interaksi di dalam ekosistem ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu interaksi antar organisme, yang kedua interaksi antar populasi, dan yang ketiga interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Yang pertama yaitu interaksi antar organisme. Interaksi antar organisme dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama netral, yang kedua predasi, dan yang ketiga simbiosis. Yang pertama netral. Netral adalah hubungan tidak saling mengganggu antar organisme di dalam satu habitat yang bersifat tidak saling menguntungkan dan tidak pula saling merugikan. Yang ketiga simbiosis. Simbiosis yaitu hidup bersama antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, di mana simbiosis ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu simbiosis parasitisme, yaitu hidup bersama antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, yang satunya diuntungkan dan yang satunya lagi dirugikan. Yang kedua simbiosis mutualisme, yaitu hidup bersama antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis yang sama-sama diuntungkan. Yang ketiga simbiosis komensalisme, hidup bersama antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda, yang satunya diuntungkan dan yang satunya lagi tidak dirugikan. Di mana contoh dari simbiosis komensalisme ini yaitu adanya bunga anggrek yang hidup di pohon mangga. Jenis interaksi dalam ekosistem yang kedua yaitu interaksi antar populasi. Interaksi antar populasi ini dicontohkan dalam dua hal. Yang pertama yaitu alelopati, di mana alelopati ini adalah bila terdapat suatu populasi yang menghasilkan suatu jenis zat sehingga menghalangi tumbuhnya populasi lain. Yang kedua kompetisi, yaitu bila terdapat antar populasi yang mempunyai tujuan yang sama sehingga terjadi perkelahian untuk mencapai keperluan yang diinginkan tersebut.
Jenis interaksi dalam ekosistem yang ketiga atau yang terakhir yaitu interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik, di mana interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik ini dicontohkan dengan penggunaan oksigen dan penyerapan cahaya matahari dengan panjang gelombang tertentu untuk membantu proses fotosintesis tumbuhan hijau. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.